Selamat datang di Yukang Kenom Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah bila Anda menyukai video-video dari saya. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Misalnya gerbang, japura, dan petirtaan atau pemandian. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa karya Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu desa Bor atau Boro. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba boro purba. Akan tetapi arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung atau budara di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata bara dan beduhur. Bara konon berasal dari kata vihara. Sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara, dan beduhur artinya ialah tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan 9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medan. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Apakah Borobudur peninggalan Sulaiman? Sebagaimana diuraikan matematikawan dan pendakwah Islam K.H. Fahmi Basya. Dalam bukunya Matematika Islam 3, Fahmi menyebut ada sejumlah ciri bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Misalnya hutan atau negeri Sabah. Makna Sabah, nama Sulaiman. Buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin. Tempat berkumpulnya Ratu Sabah. Dan banyak argumen lainnya. Ia juga memaparkan ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan manusia, yang mengindikasikan hanya Nabi Sulaiman yang memiliki kuasa terkait keberadaan Borobudur. Misalnya di lapisan terbawah Borobudur bernama Kamadatu. Terdapat pelapukan batuan yang tidak ditemukan di tingkat atasnya, menandakan ada sebuah perjalanan teleportasi dengan kecepatan cahaya, sehingga batuan terbawah agak melapuk reliefnya.
Dia katakan oleh Fahmi Basya bahwa tingkat Kamadatu adalah singgasana Ratu Balkis yang dipindahkan oleh Patih sekaligus ilmuwan kerajaan Sulaiman sebelum mata Sulaiman berkedip dengan menggunakan teori fisika kuantum dan teori nol gravitasi. Teori yang mengatakan bahwa bila sebuah benda bergerak dengan kecepatan cahaya maka ruang waktu akan berhenti. Lalu ada cerita tentang datangnya Ratu Balkis, yaitu Ratu Negeri Sabah ke Istana Sulaiman. Dengan mengangkat kain bawahnya setinggi lutut, sang ratu ketakutan untuk memasuki istana karena dia mengira lantai balerung adalah air, yang ternyata adalah kaca yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Lalu ada kisah Yunus yang ditelan ikan ketika beliau dilempar ke lautan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah adanya relief Nabi Yunus. Karena menurut masanya Nabi Yunus datang setelah era Nabi Sulaiman. Nama Yunus disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Kisahnya disebutkan dalam surah Yunus ayat 98, Al-Anbiya ayat 8788, As-Saffat ayat 139148, dan Al-Qalam ayat 4850. Dalam Alkitab kisah Yunus disebutkan pada kitab Yunus, Yonah, di Perjanjian Lama dan dalam Matius 12 ayat 3841 dan Lukas 11 ayat 2932 di Perjanjian Baru. Dalam tanah kitab suci Yahudi kisah Yunus disebutkan dalam kitab 12 Tri Asar. Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel, Samaria, pada kisaran abad ke-8 SM, hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria Yeroboam bin Yoas. Nabi Sulaiman hidup di kisaran 980 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Yunus hidup di kisaran abad 8 sebelum Masehi. Jadi menurut saya Sulaiman lebih tua dari Yunus. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Fahmi Basya. Borobudur memang peninggalan Sulaiman, namun hanya di Kamadatu. Sedangkan Rupadatu dan Arupadatu dibangun setelah era Yunus yang reliefnya menggambarkan kisah dalam Al-Quran maupun Alkitab atau manuskrip tua zaman dahulu, semuanya masih dalam kemungkinan